langkah kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami ya. Memasuki tahun yang baru ya Tuhan, di mana kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, di mana kami tidak tahu apa yang di depan mata kami ya Tuhan. Tapi Engkau hadir Tuhan untuk menyertai umat-Mu ya Tuhan. Oh ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba sana ya lalaba 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 ya lalaba lalaba setiap tahun. Tuhan memberkati setiap tahun. Mengalirlah kasih-Mu Bapa setiap kami. Oh ya lalaba. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Apakah ku malas Tuhan, selari puji dan semari bersama-sama. Siapakah kami Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari yang wanita saja bawa lagu dari awal. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari gantian yang pria. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Mari bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa
Siapakah ku balas Tuhan selain tidak sembahkan? Siapakah kami? Siapakah kami Tuhan yang Engkau mau memberikan nyawa bagi setiap kami? Kau rela itu dunia ya Tuhan. Apakah ku balas Tuhan selain pujian? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian? Siapakah aku? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ini pengakuan kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Mari bersama-sama lebih lagi katakan. Mari jemaat simpang kantor katakan. Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari lebih lagi katakan. Siapakah kami ya Tuhan? Aku ini Tuhan, Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari musik saja. Oh ya siapa kami Tuhan di hadapan-Mu? Siapa kami Tuhan yang berharga di mata-Mu ya Tuhan? Siapa kami sebenarnya Tuhan? Siapa kami ya Tuhan? Hingga kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oh ya Kau baik dan teramat baik ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Dan Kau sangat baik ya Tuhan.
perkataan kami yang sia-sia Tuhan. Mungkin banyak tingkah laku kami yang sia-sia ya Tuhan. Banyak perbuatan kami yang sia-sia ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami cabut semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang sia-sia Tuhan kami cabut dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang tidak baik kami cabut dalam nama Yesus. Dan biarlah kami ya Tuhan memperkatakan yang baik ya Tuhan. Sebab hidup mati kami dikuasai lidah kami ya Tuhan. Oh ya Jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap kami ya Tuhan. Oh ya setiap kami ya Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru Tuhan. Mari Tuhan berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Oh ya bakar kami dengan api-Mu ya Tuhan. Oh ya Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku bebas kasih. Kami sembah, ku sembah
selalu meriahkan rindu selalu mengenangkanmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Haleluya, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami mengalami kami. Oh ya, lama-lama ya selalu. Benar Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan, buat hari-hari yang kami lalui Tuhan. Engkau selalu ada berjalan bersama kami Bapa yang baik. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di hari yang indah ini juga Tuhan, Engkau juga Tuhan masih menyertai kami, dan Engkau masih berikan pada kami Tuhan napas hidup yang baru. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, dengan hidup kami yang baru ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu atas dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Bapa. Uralabaya sikaralabaya sandarabaya 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 hikaralabarabarabarabaya sandarabaya sandarabaya. Urapi kami Tuhan, pimpin kami Bapa. Roh-Mu yang kudus Tuhan yang selalu mengingatkan kami, yang selalu mengajar memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman Bapa. Urapi hamba-Mu, ajari hamba-Mu. Uralabaya sikaralabaya sadarabaya sadar. Pakai-Mu bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan, jemaat-Mu mengerti Bapa. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi, sehingga jemaat-Mu Tuhan bertumbuh, berakar kuat Tuhan. Uralabaya sandarabaya sandar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh kami Tuhan untuk mendengar benar firman Bapa. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, yang siap untuk diberkati Tuhan dengan firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri saudara ya. Karena kita sudah lama di sini Bapak Ibu ya. Dan puji nama Tuhan, hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu. Setahun sudah di tahun 2020 ini kita berjalan bersama Allah. Amin Bapak Ibu. Mulai awal tahun Januari hingga pada tanggal saat ini tanggal 27 Desember ya Bapak Ibu ya. Tuhan masih menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur kita masih bisa mengadakan acara Natal. Walaupun kita tahu bangsa kita Indonesia, bahkan pun juga bangsa-bangsa yang lain Bapak Ibu, ada yang namanya penyakit virus corona yang melanda. Sehingga kita dilarang untuk berhimpun. Makanya kemarin ada meme mengatakan di WA grup supaya kita jangan berhimpun. Maksudnya itu Bapak Ibu supaya kita jangan berkumpul. Karena kalau kita berkumpul, yang namanya virus corona itu akan gampang menjalarnya. Amin Bapak Ibu. Supaya tidak berlama-lama lagi, kita akan buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Yaitu perikopnya hidup dipimpin oleh Roh. Dan firman ini terlalu panjang, kita akan membaca bersponsoria. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap sampai habis ayat 17. Amin Bapak Ibu. Perikopnya hidup oleh Roh.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita ulang Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Jadi kita harus bersama-sama untuk membaca dan mendengarkannya. Saya ulang kembali ya. Hidup oleh roh berikutnya. Yang pertama, firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang keempat, yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lanjut. Yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Lanjut. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia adalah itu Yesus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lanjut. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh Allah kamu tapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Lanjut. Yang ke-15, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 17 kita bersama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saudara yang terkasih, firman ini mengatakan di saudara ya, bahwasanya demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya kembali teringat suatu saya masih muda Bapak Ibu, tapi sekarang juga masih tetap masih muda Bapak Ibu. Kenapa saya masih tetap muda? Karena Kristus Yesus dalam kita. Amin. Suatu saya masih ingat dan pelayanan, ada mengatakan bahwasanya sekali selamat, selamanya selamat. Salah Bapak Ibu. Karena keselamatan itu harus dipupuk. Amin. Keselamatan itu harus dibimbing, harus dituntun. Karena sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, orang yang baru lahir baru, orang baru menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ia membutuhkan firman Tuhan. Bayi itu membutuhkan susu Bapak Ibu. Amin. Tidak ada bayi yang baru dilahirkan langsung dikasihkan makan makanan yang keras. Tidak ada bayi yang baru dilahirkan langsung dikasih minum teh manis Bapak Ibu, dikasih minum kopi. Akan merusak pertumbuhan daripada tubuhnya. Demikian juga kita Bapak Ibu, orang yang baru dilahirkan baru, orang yang baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini jangan kita ambil satu ayat per ayat aja Bapak Ibu. Karena kita lihat, oh ini baik, cocok ini. Makanya ada yang mengatakan, sekali selamat, selamanya selamat. Tidak. Tidak Bapak Ibu.
Dan saya juga sempat berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi karena Roh Kudus yang mengajari, Roh Kudus yang memimpin Bapak Ibu, saya jadi mengerti. Amin. Bahkan dikatakan di ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita kembali mengingat Bapak Ibu ya, bagaimana suatu Tuhan Yesus rela berkorban, menyerahkan hidupnya untuk kita Bapak Ibu menebus dosa kita. Tuhan Yesus Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya dia bukan menang di atas kayu salib Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus dia menang mengalahkan maut sewaktu Tuhan Yesus berada di taman Getsemani. Kita bisa lihat itu di Markus 14 dan di Matius 26 Bapak Ibu. Perikopnya itu Tuhan Yesus di taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus Bapak Ibu? Dia bergumul. Dia bergumul Bapak Ibu. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa, jikalau mungkin cawan ini, ambillah daripada aku. Tapi Tuhan Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa. 3 kali pertama dia berdoa seperti itu, dia kembali kepada murid-muridnya. Karena suatu taman Getsemani, murid-muridnya menemani Tuhan Yesus. Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi melayani, kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-murid Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin Bapak Ibu, selalu menyertai. Dan suatu di taman Getsemani, pertama kali Tuhan Yesus berdoa, doa yang minta Tuhan Yesus supaya cawan itu diangkat daripadanya, karena dia tidak sanggup Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus sendiri tahu bahwasanya ia akan mati. Tapi yang tidak sanggup itu adalah tubuhnya Bapak Ibu. Tubuhnya menjerit, tidak sanggup menahan penderitaan. Karena kita tahu Bapak Ibu ya, di kayu salib, daging Tuhan Yesus itu Bapak Ibu ditombak, dicambuk, begitu luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, itu dilakukan Tuhan Yesus pada kita untuk menebus segala dosa kita. Amin. Memerdekakan kita dari segala atau daripada segala hamba-hamba yang jahat. Amin. Dan kekristenan itu adalah bahwasanya segala keinginan daging kita harus tunduk kita harus selalu tunduk untuk segala daging kita yang lemah. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu di ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Amin Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan tadi untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita harus menyadari Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita harus menghargai dan kita harus mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu Bapak Ibu pada dasarnya adalah seorang penghibur, seorang penolong. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu enggak? Kenapa anak-anak Tuhan atau kenapa orang yang ikut dengan Tuhan mereka tidak merasa diberkati walaupun mereka kaya? Karena Roh Kudus tidak memimpin hidup mereka, karena mereka menolak Roh Kudus menuntun hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Dan tanah juga mencatat Bapak Ibu. Tanah juga mencatat segala perbuatan baik dan jahat kita. Tanah itu mencatat Bapak Ibu. Tanah itu melihat. Makanya dikatakan di Kejadian 3 ayat 14. Tuhan pertama sekali mengutuk ular. Coba kita buka dulu Bapak Ibu ya, Kejadian 3 ayat 14.
Kejadian 3 ayat 14. Saya baca. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan dengan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi Bapak Ibu ya, segala perbuatan jahat kita dan segala perbuatan baik kita, tanah itu mencatat. Tanah itu melihat. Amin. Inilah luar biasanya Tuhan mengutuk ular. Sangat sakit loh Bapak Ibu. Berjalan dengan perut. Dan yang kedua, di Kejadian 3 ayat 17 juga berkata, Tuhan memanggil manusia itu yaitu Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan Adam yang dikutuk, tapi tanah. Tanah yang dikutuk Tuhan. Karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya mau bertanya buat kaum bapak lah dulu ya Bapak Ibu ya. Kaum bapak. Adakah kaum bapak yang merasakan mencari makan itu enak? Tidak Bapak Ibu. Tetapi kalau dulu suatu Adam tidak jatuh dalam dosa, kemungkinan kita kaum bapak atau lelaki tidak akan sulit untuk mencari makan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberkati setiap tanah yang kita lewati. Setiap tanah yang kita pijak, setiap tanah yang kita sentuh, Tuhan masih memberkati. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam, yang mendengarkan perkataan daripada istrinya, dan istrinya juga mendengarkan perkataan daripada si ular, maka tanah yang dipijak itu akan terkutuk. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kenapa saya ambil Bapak Ibu? Tanah itu mencatat semua perbuatan baik dan jahat kita. Karena tanah itu adalah sumber kehidupan Bapak Ibu. Dikatakan di sini tadi di 19 bagian terakhirnya, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita ini debu Bapak Ibu. Makanya kita jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, kenapa anak Tuhan atau orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka tidak memiliki damai sejahtera, walaupun mereka diberkati dengan harta Bapak Ibu. Karena mereka tidak mau dipimpin oleh roh. Mereka menolak dipimpin oleh roh. Bagaimana kita mau dipimpin oleh roh? Kita harus mematikan keinginan daging kita Bapak Ibu. Keinginan daging itu Bapak Ibu membinasakan kita, menghancurkan kita, membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena dengan keinginan daging ini Bapak Ibu, saudara kandung aja pun bisa saling bermusuhan Bapak Ibu, gara-gara mengenai warisan. Banyak kita dengar Bapak Ibu ya, hanya gara-gara warisan yang tidak seberapa Bapak Ibu, berebut. Ada yang sampai setahun, 2 tahun tidak bercakapan. Bahkan gara-gara warisan Bapak Ibu, mau saling membunuh. Mau saling membunuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mau dipimpin oleh roh. Amin. Dan kita harus sadari Bapak Ibu,
Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu, kita akan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Apapun keadaan Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, kita harus selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Bapak Gembala Saudara Bapak Ibu tidak mengetahui apa yang saudara lakukan. Suami saudara tidak mengetahui apa yang saudara lakukan. Istri saudara tidak mengetahui apa yang saudara lakukan. Tetapi tanah mencatat Bapak Ibu segala perbuatan jahat dan baik kita Bapak Ibu. Amin. Makanya di waktu Tuhan mau memberkati kita, tanah menjerit Bapak Ibu. Tanah meminta keadilan. Apa? Karena dosa-dosa kita. Bagaimana Kain dan Habil Bapak Ibu? Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habel. Coba kita buka di Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Kejadian 4 ayat 10 sampai dengan 12. Ini mengenai Kain dan Habel. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habel Bapak Ibu berteriak kepada Tuhan, menjerit minta keadilan. Maka saya katakan tadi, segala perbuatan jahat dan baik kita, tanah mencatat. Tanah menuliskan. Karena memang tanah itulah sumber kehidupan. Sumber kehidupan Bapak Ibu. Karena kita berasal dari debu dan tanah. Di kitab Kejadian juga dikatakan di awal penciptaan, Tuhan membentuk kita dari debu dan tanah dengan tangannya. Dan Tuhan menghembuskan napas. Ketika kita mati nanti Bapak Ibu, kita kembali ke tanah. Dan jiwa kita akan kembali kepada Tuhan. Dan jiwa kita inilah Tuhan, Bapak Ibu yang akan menghadapi pengadilan tahta tinggi Allah. Amin Bapak Ibu. Dan 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini sama seperti kasusnya seperti Adam Bapak Ibu. Yang ketika jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi Tuhan mengutuk tanah. Tetapi ketika Tuhan mengutuk tanah, manusia itu tidak akan menderita. Dengan susah payah kata Tuhan Bapak Ibu, lelaki itu akan mencari makannya, maka dengan semak dan duri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi biarlah Bapak Ibu, kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita kembali Bapak Ibu ya, terhormat tadi Bapak Ibu ya. Yang kelima tadi ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging ada perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita tahu Bapak Ibu ya, hukum Taurat sangat sulit dilakukan dan dilaksanakan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Kalau kita tetap mengikuti hukum Taurat Bapak Ibu, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Bahkan lebih berat lagi Bapak Ibu ya,
Kalau kita membunuh, nyawa ganti nyawa Bapak Ibu. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahirannya dan dengan pengorbanannya di kayu salib, semua hukum Taurat itu Bapak Ibu digenapi. Amin. Itulah Bapak Ibu ya, begitu luar biasanya Tuhan kita. Begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya lanjut Bapak Ibu ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus Bapak Ibu. Ia bukan milik Kristus Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan saudara katakan Bapak Ibu ya, saya kan sudah hamba Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, terlebih-lebih saya sudah koordinator FA, saya sudah koordinator pelayanan, saya sudah pendeta. Firman Tuhan berkata tadi Bapak Ibu, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena keinginan daging adalah membawa kebinasaan Bapak Ibu. Keinginan daging membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita dipilih Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh. Amin Bapak Ibu. Hendaklah kita mau diajari oleh Roh. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu Bapak Ibu, itu dari si jahat. Amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu membangun dan menghidupkan kita. Amin Bapak Ibu. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya Bapak Ibu. Rohlah yang membangkitkan. Rohlah yang memerdekakan kita Bapak Ibu dari segala keinginan daging kita. Rohlah yang menghancurkan dari segala kesombongan kita. Roh Kuduslah yang menghancurkan segala kemunafikan kita Bapak Ibu. Jadi hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita terpanggil Bapak Ibu, baik yang sudah menjadi pelayan ataupun yang masih menjadi jemaat, tetaplah setia dalam Tuhan. Tetaplah setia dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita di sini, jemaat dengan pelayan Tuhan, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau diajari. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita orang berhutang Bapak Ibu, tetapi bukan kepada daging. Karena kalau kita kepada daging, kita akan binasa. Tapi kita berhutang kepada Tuhan, oleh karena pengorbanannya Bapak Ibu, oleh karena kasihnya, oleh karena kemurahannya Bapak Ibu. Kita ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita mampu melewati tahun 2020 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak kita lihat Bapak Ibu yang di luar sana, yang terkena virus corona. Kita tidak meminta supaya kita terkena virus corona Bapak Ibu. Tetapi oleh karena perlindungan Tuhan Bapak Ibu, karena kasih Tuhan saudaraku, kita dilingkupi Tuhan. Kita disertai Tuhan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kita hanya sebagai penonton Bapak Ibu.
Itulah besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya penonton. Walaupun penyakit sampar itu atau virus corona itu menjalar kemana-mana. Baik di bangsa kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu, semua sudah tertular. Tidak ada satupun yang tidak tertular. Bahkan bangsa-bangsa lain juga Bapak Ibu, juga mengalaminya. Tapi apa kata Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan? Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, mereka akan dilingkupi dan mereka akan menjadi penonton Bapak Ibu. Amin. Tapi Bapak Ibu, jangan sesumbar. Kita juga harus memiliki roh hikmat. Amin. Bagaimana dengan roh hikmat? Apa yang disampaikan oleh pemerintah kita? Pakai masker. Amin. Ingat pesan ibu katanya. Pakai maskermu. Amin. Kenapa nggak dikatakan ingat pesan bapak? Tapi katakan ingat pesan ibu, pakai maskermu. Amin. Karena kita itu, roh kita itu lebih dominan kepada ibu, Bapak Ibu. Karena hubungan anak itu lebih dominan kepada ibu. Amin. Saya sendiri aja Bapak Ibu, walaupun saya sudah berkeluarga, punya anak, hati saya juga masih kepada ibu saya. Walaupun ibu saya sudah dipanggil Tuhan pada bulan kemarin tanggal 20, saya juga masih tetap mengingat padanya. Karena kasih ibu itu tak terbatas Bapak Ibu. Tak terbatas. Beda dengan kasih Bapak. Kasih Bapak hanya sebatas uang Bapak Ibu. Tapi, walaupun kasih Bapak sebatas uang Bapak Ibu, kita juga sebagai Bapak harus tetap mengasihi istri dan anak. Terlebih-lebih sebagai suami, kita harus selalu bersama dengan anak kita. Karena kalau anak kita biarkan Bapak Ibu, percaya atau tidak, anak itu akan hilang. Kenapa? Dia tidak akan merasakan kasih daripada Bapak. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita akan juga kehilangan daripada kasih Tuhan. Hidup kita akan hampa. Hidup kita akan gimana gitu. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sebagai seorang Bapak Ibu, saya percaya sini banyak kaum Bapak ya Bapak Ibu ya. Kita harus banyak mendekatkan diri kepada anak kita. Jangan kita pilih-pilih. Anak perempuan lebih besar kasihnya, anak laki-laki tidak. Jangan Bapak Ibu. Kasih kita kepada anak itu harus rata. Seperti juga dengan kasih Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut ke Bapak Ibu ya. Ayat ke-13. Saya lupa. 13 apa 14 Bapak Ibu ya? 13 ya. 13 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Amin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu hidup dalam daging, Bapak Ibu akan mati. Karena daging itu membinasakan Bapak Ibu. Saya katakan tadi, keinginan daging itu penuh dengan hawa nafsu, perseteruan, iri hati. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Itulah kalau kita hidup dalam daging. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kalau kita mau dipimpin oleh roh, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang hidup dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tidak ada orang Bapak Ibu yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah, dia menjadi anak setan. Tidak ada. Karena setan tidak suka dengan kebaikan. Karena setan tidak suka dengan kemurahan. Kalau Bapak Ibu sukacita, kalau Bapak Ibu di rumah tangganya selalu bersukacita, setan tidak suka Bapak Ibu. Karena setan berusaha untuk menghancurkan sukacita kita di dalam rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Makanya biarlah tuh Bapak Ibu,
rumah tangga kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Rumah tangga kita juga dipimpin oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan rumah tanggaku ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kuserahkan anak dan istriku ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan juga Bapak Ibu, serahkan usaha dan pekerjaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkatinya. Amin Bapak Ibu. Supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dikatakan sini Bapak Ibu, kita tidak dibudak lagi Bapak Ibu. Kita tidak lagi dalam perbudakan kalau kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Amin. Ingat Bapak Ibu ya. Kasih Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus diserahkan di kayu salib untuk menebus dan menghapus dosa kita Bapak Ibu. Syukuri itu Bapak Ibu. Syukuri itu. Karena kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Dari awal tahun 2020 Bapak Ibu. Sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita dan mengasihi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Kalau kita anak Allah, kita juga adalah ahli waris Bapak Ibu. Sama seperti seorang anak Bapak Ibu ya. Saya juga masih sebenarnya sebagai seorang anak. Karena saya masih memiliki seorang bapak. Saya adalah juga seorang ahli waris. Kenapa saya katakan gitu? Karena setiap apa yang dimiliki bapak saya, itu juga ada punya saya. Demikian juga kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita itu adalah pemilik ahli waris Bapak Ibu. Apa yang dimiliki oleh Tuhan, itu juga kita yang miliki Bapak Ibu. Tuhan memiliki Roh Kudus, kita juga memiliki Roh Kudus Bapak Ibu. Tuhan memiliki damai sejahtera, kita juga memiliki damai sejahtera Bapak Ibu. Tuhan memiliki kemurahan, kita juga memiliki kemurahan Bapak Ibu. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Makanya banggalah Bapak Ibu sebagai anak Bapak Ibu. Bukan anak-anak daripada kegelapan, tetapi anak-anak daripada Kristus Tuhan kita. Amin. Dan dikatakan juga, dan jika kita ada yang 17, dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu Tuhan Bapak Ibu. Sebagaimana Tuhan Yesus menderita Bapak Ibu di kayu salib, kita juga Bapak Ibu bisa merasakan penderitaan Tuhan. Pengorbanan Tuhan dalam kehidupan Tuhan dan kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita juga harus merasakan sama-sama menderita dengan Tuhan. Makanya kita juga dikatakan anak dan ahli waris. Dan kita layak menyebut ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Amin Bapak Ibu. Jadi biarlah Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita mau dituntun oleh Roh Tuhan. Biarlah segala keinginan daging kita runtuhkan, kita hancurkan. Minta Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita akan memasuki tahun 2021. Biarlah kita bersyukur pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tahun 2021 Bapak Ibu, banyak orang mengatakan akan lebih berat tantangannya. Tetapi kita percaya kepada Bapak Ibu, pada Tuhan. Apa yang kita alami di tahun 2020, kita mampu melewati segala suasana. Karena kita tahu Bapak Ibu ya, belakangan hari ini, banyak hal-hal yang tidak mengenakan atas bangsa kita. Pemerintah membuat hukum atas bangsa kita, tetapi banyak yang melanggar Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan hukum dibuat untuk dilanggar. Hukum dibuat untuk tidak dipatuhi. Tapi kita berdoa tuh Bapak Ibu ya. Biarlah di tahun 2021 yang akan kita masuki Bapak Ibu, Tuhan semakin memberkati bangsa kita. Tuhan semakin memulihkan bangsa kita Bapak Ibu. Kita berdoa buat para pemimpin kita, terlebih buat orang-orang besar yang ada atas kota kita, kota Medan. Yaitu gubernur kita, wakil gubernur kita, terlebih wali kota kita yang baru dipilih, yang akan dilantik pada bulan Februari Bapak Ibu ya. Biarlah beliau dipakai Tuhan untuk membangun kota Medan menjadi kota yang luar biasa. Kota yang adil dan makmur, bahkan juga kita percaya melalui kepemimpinan Bapak Bobi dan wakilnya Aulia, pintu penginjilan terbuka di kota Medan yang selebar-lebarnya. Amin. Khususnya di Medan Utara, atau di mana lumbung-lumbung daripada umat yang belum mengenal Tuhan akan dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi biarlah dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita semakin bersyukur pada Tuhan. Kita semakin mengakui kebesaran akan Tuhan Bapak Ibu. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita akan diberkati. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan seperti dikatakan di Galatia Bapak Ibu, buah-buah roh. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak, buat lawatan-Mu Bapak tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu setia menuntun kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur akan firman-Mu yang mengajari kami Tuhan di Roma 8 Tuhan. Ayat pertama sampai dengan 17 Tuhan. Yang mengajari kami selalu untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami Tuhan. Sebab kami percaya Bapak, Roh Kudus-Mu adalah seorang penghibur. Roh Kudus-Mu adalah seorang penolong dan pemimpin kehidupan kami. Berkati dan kuatkan jemaat-Mu Bapak. Biarlah Tuhan kami semuanya Tuhan, umat-Mu dan jemaat-Mu Bapak, pelayan-pelayan Bapak, mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapak. Dan kami Tuhan Yesus yang baik, selalu mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib Bapak. Engkau menebus segala dosa kami. Kau korbankan hidup-Mu Tuhan untuk mengampuni segala dosa kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan buat hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Dari awal Tuhan, tahun daripada 2020 ini Bapak, sampai dengan Tuhan, hampir daripada penghujung daripada tahun 2020 Bapak, Desember Bapak. Kasih-Mu selalu mengikuti kami. Kemurahan-Mu selalu mengikuti kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kami tetap setia, bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat bangsa kami Indonesia Bapak. Berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan.
dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau memberkati setiap pulau-pulau. Engkau memberkati setiap lembah-lembah. Engkau memberkati Bapa setiap gunung-gunung. Kota-kota sampai dengan pelosok-pelosok desa Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Bapa. Indonesia aman, damai dan sentosa Tuhan Yesus. Maka juga kami juga berdoa Tuhan. Buat para pemimpin kami yang ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Khususnya Presiden kami Joko Widodo. Dan wakilnya Maruf Amin Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih heran lagi. Untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang maju Tuhan. Bangsa yang adil bagi rakyatnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat seluruh kami di Indonesia bekerja Tuhan. Yang telah terbentuk yaitu Bapa. Menteri-menteri daripada Pak Jokowi Tuhan. Kau memberkati pakai mereka lebih heran lagi. Pakai mereka lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga Engkau memberkati juga Tuhan. Semua kepala-kepala daerah Tuhan. Yang ada atas bangsa kami Tuhan. Yaitu Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Bupati Wali Kota Tuhan. Kau memberkati pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Untuk membangun setiap daerah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak yang baik. Dan juga kami juga berdoa Tuhan. Buat keamanan daripada bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Berkati dan pakai TNI dan Polri Tuhan. Untuk menjaga kedamaian dan keamanan daripada bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami aman, damai dan sentosa Tuhan. Bapa yang baik. Biarlah Bapak TNI dan Polri Tuhan. Mereka semakin bergandengan tangan bersehati Tuhan. Untuk menjaga kedamaian keamanan daripada bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan ketegasan Tuhan. Untuk menindak segala bentuk kejahatan atas bangsa ini bangsa. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami berdoa Tuhan. Buat orang-orang. Atau kelompok-kelompok Tuhan yang hendak menghancurkan bangsa ini Bapak. Yang hendak merongrong bangsa ini Bapak. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Dan selamatkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Jika Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja. Mereka akan diselamatkan dan datang sujud menyembah Engkau. Menerima sebagai Engkau, sebagai Yesus yang suruh mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat Menteri Ekonomi Tuhan. Ibu Sri Mulyani Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba Bapak untuk memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Campur tangan Engkau Bapa yang baik. Campur tangan Engkau Tuhan, campur tangan Engkau Roh Kudus. Kurala bara-bara-bara-bara sikaralabaya sandarabaya sandarabaya sandar Tuhan. Campur tangan Engkau Tuhan, campur tangan Engkau. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Bangkitkan para pengusaha-pengusaha. Bangkitkan Tuhan para bangkir-bangkir. Berikan bagi mereka hati yang peduli untuk bangsa ini Bapa yang baik. Kuralabaya sandarabaya sandar. Bahkan juga Kau memberkati juga Tuhan Menteri Kesehatan. Engkau memberkati juga Tuhan Menteri Pendidikan Bapa. Pulihkan kesehatan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Menteri Kesehatan bergandengan tangan dengan jajarannya Tuhan. Sehingga pandemi ini Bapa bisa berlalu atas bangsa kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan. Buat vaksin yang telah didatangkan dari luar Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin Bapa juga Engkau kuduskan Tuhan. Sehingga bagi kami semua yang menerima vaksin Bapa, kami sehat, kami kuat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dunia pendidikan juga dipulihkan Tuhan. Sehingga anak-anak kami kembali bersekolah Tuhan. Masuk kembali dalam pendidikan mereka Bapa. Berkumpul bersama teman-teman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat gereja-gereja-Mu yang ada atas bangsa kami. Yang ada di pulau-pulau. Yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung. Dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Roh Kudus-Mu Tuhan memakai gereja-gereja-Mu Tuhan. Membangkitkan semua gereja-gereja-Mu. Sehingga gereja-gereja-Mu Tuhan tidak ada yang tercerai-berai. Tapi semua bersatu oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan pakai gereja-gereja-Mu Tuhan sebagai alat-Mu untuk menggenapi amanah Agung Bapa. Sehingga Matius 28 ayat 28 digenapi Tuhan. Semua bangsa menjadi murid-Mu. Semua suku datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik.
Buat para pemimpin rohani kami Bapa, yang ada di Jakarta Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Rahajo, yang ada di pusat di GBRI 4 Medan Pelajar Tuhan, Gembala Pembina Bapak Pendeta Arma Yonan Tuhan, dan Gembala sidang kami yang kami kasihi Tuhan, yang kami cintai Bapak Pendeta Dani Eliberin Bapak. Engkau memberkati hamba-hambamu Bapak, pakai mereka lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat semua hamba-hambamu Tuhan yang ada di cabang-cabang Tuhan, gembala-gembalamu yang cabang-cabang, bahkan juga semua pelayan-pelayan Bapak, koordinator ibadah, koordinator Bapak, dan pelayanan Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus yang baik. Berikan kami hati hamba Bapak. Biarlah kami mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu Bapak. Dan biarlah Bapak setiap hamba-hambamu membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kuralabaya sikaralabaya sandarabaya sanda Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, GBI Simpang Kantor Tuhan. Bapak Pendeta Yesaya Harto Siregar Bapak berserta Ibu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak untuk memenangkan Tuhan. Gereja ini Tuhan, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi buat kemuliaan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus yang baik, buat Medan Utara ini Bapak. Biarlah Bapak Medan Utara Bapak dimenangkan buat kemuliaan Bapak. Medan Utara ini aman Tuhan. Medan Utara ini Bapak damai Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang di tempat ini Bapak. Biarlah juga Tuhan, Engkau tetap memberkati jemaat Bapak. Tuntun Bapak jemaat Bapak, sehingga mereka mampu melewati Tuhan hari-hari yang mereka Tuhan lalui Tuhan. Dan mereka mampu Tuhan, jemaat mampu Tuhan, memasuki Tuhan tahun 2021 nanti Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Puralabaya sikaralabaya sandarabaya sanda Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bahkan juga kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Dan mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem Bapak. Shalom Yerusalem, shalom Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-puri-Mu. Biarlah Bapak yang baik, 12 suku yang ada di kota kudus Tuhan datang sujud menyembah Engkau, mengaku bahasanya Engkau Yesus Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang mengasihi dan memberkati kota kudus Yerusalem Bapak, berkat yang terbaik akan mengalir Tuhan di kota kudus Yerusalem Bapak, atas bangsa kami, atas kota kami Bapak, atas keluarga kami, atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan atas pelayanan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang akan mengadakan liburan daripada akhir tahun ini Bapak. Buat keluarga-keluarga yang hendak pulang kampung Tuhan, berkumpul dengan saudara mereka Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yesaya Harto Siregar Bapak beserta Ibu Tuhan, di mana esok hari pada tanggal 28 Tuhan, hamba-Mu Bapak akan pulang Tuhan ke kampung halaman mereka bertemu dengan keluarga. Kiranya juga Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan pelayanan hamba-Mu di kampung halaman Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Tuhan berada Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Dan sekembali juga mereka Tuhan ke Medan Tuhan untuk menggembalakan GBI Simpang Kantor. Biarlah juga Tuhan Kau memberkati pendirian mereka Bapak. Sertai kendaraan mereka Tuhan. Jauhkan daripada kecelakaan dan maut Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur padamu Tuhan, buat hari ini Bapak, di mana Tuhan tinggal hitungan hari Bapak, kami akan memasuki tahun 2021 Bapak. Berkati juga kami Tuhan Yesus yang baik. Tuntun kami Bapak, peliharakan hidup kami Tuhan. Mampukan kami Bapak untuk memasuki tahun 2021. Segala perkara-perkara Tuhan yang tidak mampu kami lalui Tuhan, biarlah Tuhan Kau campur tangan Bapak. Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertai perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami Tuhan di rumah kami dengan selamat. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Berkati Tuhan yang berjalan kaki. Berkati Tuhan Yesus yang naik kendaraan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu Bapa. Sebelum kita terima berkat daripada Tuhan melalui hambanya, kita akan mendengarkan sedikit nota tambahan. Untuk ibadah minggu depan tanggal 3 Januari 2021, kita akan bergabung dengan Sumatera Resort melalui live streaming. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kita akan beribadah melalui live streaming. Ibadah raya berbahasa Hokkien pukul 7.30 WIB, berbahasa Indonesia pukul 9.30 WIB, dan berbahasa Batak pukul 13 WIB. Selanjutnya untuk ibadah perdana di GBI Sempang Kantor, kita akan mulai pada tanggal 10 Januari. Ibadah berlangsung seperti biasa dengan FA 01 dan FA 02. Demikian informasi tambahan untuk ibadah. Kemudian terakhir, segenap seluruh keluarga besar GBI Sempang Kantor, sekali lagi mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat tahun baru, menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Dan kiranya memasuki tahun yang baru 2021, kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas seluruh keluarga besar kita GBI Sempang Kantor. Amin Bapak Ibu. Selamat berlibur, tetap ikuti protokol kesehatan. Demikian informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu berkati, kita akan terima berkat melalui hamba. Mari semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita mohon berkat daripadanya. Mari kita terima berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dan kasih yang sempurna daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin.